Assalamualaikum, selamat sore Medan. Waalaikumsalam. Ya Allah, kayak ketupat sayur badanku ya dek. Ya Allah, padahal puasa loh. Makanya bukan kayak lontong. Makanya udah kayak ketupat sayur. Enggak lah, kalau ketupat agak kecil dia. Lontong kan gede ya, belat. Dek, kau puasa loh dek. Oh, Kau menjolimi iya. kakak yang sebenarnya kakak nggak segemuk itu. Oh iya, cuman agak lebih lebar dikit Iya, iya. aja. Kalau yang waktu di foto belakang itu kayak Masih ini. kurus ya? Iya, kayak cendil gitu ya. badannya. Iya, jadi hijau juga. Iya. Berarti kayak kakak itu Udah kayak cendol lah. Udah edisi lebaran Betul, ya. betul. Warna hijau. Jadi ya ini kita terakhir ya kan sama Sore Medan. Iya, untuk puasa. Bener, untuk bulan Ramadan ya kan. Iya. Jadi nanti hari Jumat, hari besok udah nggak tayang ya? Nggak ada. Besok masih ada Selamat Sore Medan sepertinya. Tadi kan aku bilang kau dek mama. Kita yang nggak ada lagi Oh, iya, gitu. iya, iya. Kamu ada lagi ngeri kali ya? Iya, maksudnya selama bulan Ramadan. Iya betul. ya. Nanti habis Lebaran kita muncul kembali. Oh iya, jelas dong dengan wajah Iya. baru ya kan. Iya, betul. Setelah kita pakai filler muka ya kan pastinya. Teman-teman pasti nggak pada Bukan kenal. filler, Apa nih? filter. Pasti orangnya nggak pada kenal sama kita lagi ya. Iya, Tapi tetap betul. kami yang paling jabir. Ingat itu ya. Iya, Timunasnya. pokoknya kalian tunggu-tunggu lah kami yang paling Iya. jabir lah pokoknya. Ya, yang kan. paling lantam, yang paling banyak hatersnya kami lah itu orangnya. Nah ini ada Berita pertama. Langsung ya. aja langsung berita pertama ada tentang Ih, apa itu, tentang Kak? apa nih? Baca apa belum tadi dek? Nah pihak pengacara anggota DPRD Tanjung Balai sekaligus DPO kasus 2000 pil ekstasi Mukmin Mulyadi merasa tak terima polisi menahan kliennya sejak 18 April kemarin nih katanya. Jadi kuasa hukumnya Roni E. Hutayan mengatakan pihaknya keberatan atas keputusan Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut yang langsung memenjarakan kliennya. Aduh, kau udah nama ekstasi ya kan. Itulah. Ya. Makanya si Mukmin itu ya kan yang di ini. Dia kan anggota dewan juga kan. Tapi dia berbuat seperti itu. Aduh, Ada banyak aja, lah ya gitu kan? ya kan. Iya. Apa harus kita munculkan? Seharusnya kan mereka itu sebagai contoh. Betul itu. Ya kan? Mereka dipilih ya Betul. kan. Masyarakat memilih mereka itu karena mereka percaya dengan si Mukmin ini. Tapi Makanya nanti golput menyalahkan. aja deh, nggak usah pilih-pilih ya. Oh kan? gitu. Tapi tetap aja persentase suara terbanyak itu tetap aja menang. Walaupun cuma sedikit ya kan tetap menang. Oke. Ya. Oh gitu. Jadi kita pilih siapa dong? Eh, Kita pilih Bima aja. Bima Sakti. Bima Bima yang apa? orang Lampung itu. Hah? Nggak tahu. Oh ya udahlah nggak usah ngomong. Siapa tuh? Kok udah ada yang Iya, muncul betul, aja betul, itu ya. Tapi belum baca sampai habis loh bang. Iya, kok Ya, semangat kali. langsung dimatikan. Ya, Jadi menurut Roni, Mukmin masih belum mengetahui bahwa dirinya masuk ke dalam daftar pencarian orang katanya. Soal penahanan bahwa kami menyampaikan sekalipun ini berat dan menurut klien kami sampai detik ini penahanan ini belum diterima. Karena statusnya DPO yang diterima ini masih menjadi pertanyaan buat dirinya katanya gitu. Meski merasa tak terima kliennya ditahan. Roy Berarti dia dan sempat tim- DPO ya? Nah iya. Berarti dia kabur kemana nih? Nah itulah. Ini ada videonya ya kan. Iya. Sebelum kita sampai ke Bang Freddy nih. Cekidot. Cekidot. Pak, ada yang ingin disampaikan, Pak. Pak, kemarin katanya nggak tahu DPO, Pak, itu gimana, Pak? Kok bisa nggak tahu DPO, Pak? Kita mundur jauh deh, tarik jauh deh. Bapak Mukmin Mulyadi kan? Ya, betul ya. Nah, itu dia Kak videonya. Kita bisa langsung aja ke Bang Freddy ya. Jangan salah yang lihat yang lain ya. Dek. Iya. Aduh. Halo, selamat sore Bang Freddy. Ini tentunya semangat dong Bang Freddy. Halo, selamat sore. Ini selamat menjelang sore loh. Belum sore. Halo. Udah sore lah. Oh Udah iya, jam udah 3 sore. loh. Iya. Halo, selamat sore Bang Freddy. Selamat sore Bang Freddy. Ya, halo, selamat sore. Selamat Mas Ari kan? Alani. Puasa Bang, alhamdulillah ya pastinya. alhamdulillah. Ika, dia lagi di tempat martabak kan? Oh alah ya Bang. Kurasa mantau mudik deh. Iya kan. Bang gimana Bang sepanjang perjalanan Abang gitu kan? Gimana pantauan arus lalu lintas untuk mudik kira-kira tahun ini Bang? Lumayan padat ya, udah mulai terlihat padat tadi hari ini. Tadi apalagi sepanjang jalan Semangaraja itu kan memang lumayan padat lah, harus mudik Kak. Bus-bus.
Oh. Udah mulai masuk ke Medan, keluar dari Medan lah gitu. Plat-platnya pun kurasa plat luar kota udah masuk semua ya bang? Iya, Pos-pos polisi udah banyak lah di mana-mana ya bang. udah banyak pos pelayanan, pos pengamanan di simpang-simpang. Oh gitu. Ya udah Kak, kita lanjut langsung ke Betul, beritanya. betul. Kok yang Iya, lain? betul. Mudik ya, Betul, kamu mudik betul, ya. betul, Ceritanya iya. begaduh Kak. cerita Iya, coba. iya, iya. Oke bang, mengenai anggota DPRD nih bang, sekaligus DPO nih yang 2000 pil ekstasi nih. Nah pertama kali dia emang ketangkapnya di mana ya bang? Kalau boleh tahu bang Freddy. Silakan laporannya bang Freddy. Jadi memang kasusnya itu adalah kasus tahun 2020 di mana Mukmin itu belum menjabat sebagai anggota dewan. Jadi saat itu ada temannya itu dihubungi atau dijebak lah oleh polisi yang melakukan penyamaran, mau membeli ekstasi. Kemudian teman si Mukmin itu namanya kalau tidak salah Ahmad Derobi itu yang berhubungan langsung dengan polisi itu, yang dijebak polisi, kemudian menghubungi Mukmin menanyakan ketersediaan ekstasi gitu. Kemudian Mukmin itu mengiyakan, tapi dia menghubungi lagi temannya yang lain yang memiliki ekstasi gitu. Sampai akhirnya ekstasi itu ada, dan saat diserahkan temannya itu si Ahmad Derobi itu ditangkap di dalam mobil. Sementara saat dikejar Mukmin bersama temannya lagi itu dikejar. Nah teman si Mukmin itu dapat, sementara si Mukmin ini yang sekarang menjadi anggota dewan itu dia berhasil melarikan diri. Sampai akhirnya pada tadi malam itu Mukmin itu baru ditahan. Jadi selama ini dari tahun 2020 itu dia sudah menyandang status DPO, masuk ke dalam daftar pencarian orang Polda Sumut terkait kasus 2000 pil ekstasi begitu. Jadi tapi memang itu menimbulkan kontroversial karena pada 29 Maret lalu Mukmin itu dilantik menjadi anggota dewan melalui proses PAW, pemilihan antar waktu gitu. Oke bang. Begitu. Nah. Bang, jadi dia kenapa bisa menjadi Betul, anggota DPRD Tanjung Balai, sedangkan dia itu Mestinya ada cek kesehatan yang iya harus betul. dilaluin loh. Sedangkan ya dia kan ada istilahnya DPO dari tahun 2020 betul itu. tadi ya. Setidaknya berkelakuan baik lah adanya. Iya benar. Ya kan? Bukannya itu data-datanya dicek dulu ya bang? Iya, tapi kayak Bang Ara itu ya kan yang kacamata itu. Iya, tapi memang kemarin tuh SKCK-nya ada, tapi memang tidak memuat terkait dia DPO yang kasus narkoba, tapi dia pernah terlibat dugaan penganiayaan. Itu aja, penganiayaan itu aja yang tertulis. Jadi kalau kata Kapolda Sumut kemarin itu memang sistem di sana itu belum online, sehingga tidak mengetahui bahwa si Mukmin itu merupakan DPO. Jadi terkait penganiayaannya pun itu diduga kemarin itu kalau tidak salah informasinya dia berdasarkan pengakuan dia gitu. Jadi tulislah begitu. Tapi terakhir SKCK-nya itu ditarik. Oh gitu. Jadi Bang, kira-kira si Mukmin ini dicecar berapa pertanyaan Bang mengenai narkotika jenis ekstasi itu Bang? Iya, dia tuh diperiksa semalam itu mulai dari pukul 12.48 sampai dengan kurang lebih jam 10 malam lah. Jadi total ada kurang lebih 9 jam diperiksa. Kemudian polisi itu melakukan gelar perkara untuk menentukan apakah dia ditahan atau tidak. Dan ternyata hasil gelar perkara memutuskan Mukmin Mulyadi itu ditahan. Makanya tadi malam itu begitu keputusan ditahan, dia langsung dipakaikan baju tahanan, kemudian ditahan di gedung Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Polda Sumut. Jadi Mukmin itu dipersangkakan pasal 112 dan 114 terkait narkotika dengan ancaman minimal 12 tahun penjara. Jadi si Mukmin ini diduga sebagai perantara 2000 pil ekstasi itu tadi, sementara temannya dua lagi itu sudah diamankan dan sudah divonis begitu. Oke bang, selain Mukmin dan dua temannya bang, apakah ada lagi bang yang terlibat dalam kasus ini? Sejauh ini belum ada, jadi sejauh ini sudah selesai di Mukmin dan tadi malam itu langsung ditahan. Oke, ada lagi kak? Bang, kira-kira si Mukmin ini udah di PTDH langsung lah ya Bang setelah kejadian ini ya? Nah, sejauh ini kita belum mendapat informasi apakah dia diberhentikan menjadi anggota dewan atau tidak. Tapi memang kemarin itu kita sempat wawancara dengan Ketua PKB Sumut. Dia mengatakan kalau Mukmin itu ditahan maka sudah ada calon penggantinya. Jadi pada saat
pileg kemarin itu yang akan menggantikan Mukmin adalah suara terbanyak di bawah Mukmin yang masih dalam satu partai begitu. Oke, kira-kira apa Bang, pihak dari keluarga si Mukmin ini termasuk juga nggak diperiksa juga oleh pihak kepolisian Bang? Kalau keluarga sepertinya sudah diperiksa sejak tahun 2020 lalu ya. Makanya kemarin tuh muncul surat DPO. Tapi memang pihak dari kuasa hukum Mukmin itu merasa keberatan terkait penahanan kliennya. Karena memang menurut mereka itu Mukmin baru mengetahui dia DPO itu pada tanggal 6 bulan April lalu gitu. Makanya mereka merasa terkejut gitu. Jadi selama ini entah benar atau tidak, mereka tuh tidak mengetahui bahwa Mukmin itu merupakan DPO terkait kasus ribuan pil ekstasi gitu. Oke. Luar biasa jarak waktunya, rentang waktunya ya kan. Iya. Wah, luar biasa. Itu aja deh yang kita tanya ya kan Bang. Terima kasih Bang Freddy untuk laporannya Bang. Kita tunggu laporan kasih, untuk Kak. arus lalu lintasnya kan. Selamat sore ya Bang. Selamat sore Kak. Nah, itu ya tadi tentang si Mukmin ya kan. Kak? Aku fokusnya sama yang pengacaranya itu. Kenapa? Mirip si Arai. Berarti Kak tadi nengokin Iya, macam macam Arai. Kakak iya. udah berapa hari gak jumpa Arai langsung kayak gitu? Tadi aku jumpai dia kan pakai celana loreng-loreng. Kupikir ini pasti penjaga keamanan nasi rendang dan apa itu Oh, ya gitu, kan. bukan? Pesta-pesta itu. Bukan. Bukan ketawa-ketawa dia tadi. Oh, bukan. Kakak berani kali kayak gitu. Sepatunya aja harga jutaan. Oh iya. Kalau nunjang kita Iya, sumbing pingsan. ya. Sumbing deh. Iya. Iya. Ya udah lanjut Kak, berita kedua ada lah apa yang itu, baca. Kak? Kan kakak udah baca berita pertama. Oh ya lanjut dulu. Oh enggak, kakak aja. Itu biasa ya. berita ketiga banyak deh isinya. Biasanya. Nah, ini ada berita kedua mengenai Kapolres Simalungun AKBP Ronald FC Sipayung turun langsung memimpin personel Satreskrim Polres Simalungun melaksanakan olah tempat kejadian perkara TKP penemuan mayat seorang bidan dan anaknya di Perumnas Mutiara Lanbau, Blok N nomor 13 Huta 4 Nagori, Bandar, Kecamatan Bandar. Aku nengok juga live-nya itu kemarin ya deh. Kenapa? Yang ketahuan ditemukan mayat dan anaknya nih. Nah, jadi Leni Herawati Hutapea 42 tahun, perempuan yang berprofesi sebagai bidan puskesmas, ditemukan tewas 11.30 Selasa kemarin. Jadi Kapolres Simalungun AKBP Ronald FC Sipayung menjelaskan bahwa dalam olah TKP, polisi menemukan benda tajam pisau yang memiliki bercak darah. Leni tak bernyawa di samping anak lakinya Ferdinand 12 tahun. Aduh, miris sekali ya kan, Dek. Ini pasti ada unsur dendam atau apa ini pasti kejadiannya ya kan. Betul. Jadi dalam olah TKP kedua korban ditemukan tergeletak di lantai kamar dan diperkirakan temuan mayat tersebut sudah lebih dari 2 kali 24 jam katanya, berarti udah hampir 2 hari. Ya kan. Jadi untuk penyebab apa yang mengakibatkan korban meninggal dunia belum dipastikan karena masih menunggu hasil otopsi dari Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Medan. Ini ada videonya nih kita sebelum ke Bang Alija nih. Cek. Di situ. Jadi kalau pecah sebelah situ. Ya. Asal. Kali. Ya, ini kemana? Kegiatan olah TKP dan cek TKP di perumahan Lanbau ini terkait dengan adanya informasi dari masyarakat penemuan mayat seorang ibu berusia 42 tahun berserta anaknya. Kondisi mayat tadi ditemukan di dalam kamar dan perkiraan kita ini sudah lebih dari 2 kali 24 jam karena sudah ada ditemukan pembengkakan dan juga belatung di dalam mayat. Dan hari ini kedua jenazah langsung kita evakuasi dan kita bawa ke Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Medan untuk selanjutnya kita laksanakan kegiatan otopsi. Langkah-langkah yang sudah kita lakukan hari ini, anggota kita sudah melakukan kegiatan interview dan pemeriksaan terhadap saksi, termasuk
rencananya nanti akan kita masih melaksanakan kegiatan olah TKP lanjutan di TKP rumah ini. Dugaan sementara komandan? Kita tunggu hasil pemeriksaan jenazah mayat dan pemeriksaan otopsi mayat. Nanti hasilnya akan kita sampaikan. Pak, ditemukan di lokasi itu ada ceceran darah, Ya, komandan? seperti yang rekan-rekan lihat, memang di dalam TKP ditemukan ceceran darah baik di dalam kamar tempat mayat ditemukan, termasuk ceceran darah dalam ruang tamu, termasuk di beberapa lokasi seperti di dapur yang kita temukan adanya ceceran-ceceran darah. Untuk informasi itu dulu, nanti mohon doanya supaya anggota kita dan tim bisa bergerak. Untuk motif komandan? Kita belum tahu. Komandan, tadi komandan kan ke dalam, apakah melihat dari adakah tanda-tanda kekerasan pada tubuhnya? Ya, dugaan kita bahwa kedua korban ini meninggal karena adanya tindak kekerasan. Ada luka tusukan, komandan? Kita belum bisa melihat, biar nanti tim dokter yang akan melihat di mana perlukaan atau terkena. Ada ditemukan benda-benda mencurigakan komandan di dalam lokasi? Sampai saat ini belum ada. Maksudnya apa? Benda-benda yang mencurigakan? Oh, tadi ditemukan juga satu belah senjata tajam pisau di dalam kamar. Nah, itu dari Kak tentang pembunuhan ya di Simalungun. Kita langsung aja ke reporternya, ada Bang Alija. Halo, selamat sore Bang. Halo. Kok serius aja? Kenapa Kak? Apa? Abang ini nggak ngomong kenapa? Oh, dia kayaknya bingung. Kak diam dan dia bingung. Oh, Dia. iya. Selamat sore Bang Alija. Emang nih suka kali ngusilin. Selamat sore, iya. Kak Ladi dan Kak Tari. Oh, Oke, baru dengar Bang. dia. Bang, mengenai yang ini sempat viral juga nih, TikTok juga rame kali ini mengenai yang penemuan mayat ini, Bang. Dua orang ya, satu ibu dan satu anak ini. Nah, kira-kira Bang, awal mula kejadiannya itu terungkapnya kasus ini dari mana? Tetangga memanggil kah atau memang gimana, Bang? Silakan laporannya Bang Alija. Ya, jadi penemuan mayat itu terjadi pada Selasa kemarin ya, sekitar pukul 11 WIB. Saat itu tetangga korban mencium aroma tidak sedap dari rumah korban ya Kak. Nah, saat itu tetangga kemudian mengecek ke kediaman korban dan ternyata kunci pintu itu di luar ya, di luar dikunci dari luar gitu maksud saya. Nah, setelah tercium itu kemudian tetangga melapor ke Polsek dan dari Polsek diteruskan ke Polres Simalungun sehingga diturunkan seluruh tim dari Satreskrim Polres Simalungun dan Inafis. Dan dari situ diketahui korban bernama Herawati Papea dan anaknya Ferdinand berusia 13 tahun. Nah, ibu korban ini Herawati Papea ini bekerja sebagai bendahara puskesmas di Kecamatan Bandar Uluan. Nah, kondisi keduanya ini sudah menghitam dan sudah membengkak ya Kak, karena dan juga ditemukan kucuran darah di beberapa tempat, mulai dari kamar, kemudian ruang tamu sampai dengan dapur. Begitu Kak Lani dan Kak Ari. Oke Bang, apakah ini motifnya apakah ini unsur dendam atau perampokan Bang? Apakah ada barang-barangnya yang hilang? Halo Bang. Nah, tetangga sendiri nggak mengetahui ya Kak siapa tamu terakhir dari korban, karena terakhir kali korban diketahui beraktivitas itu Jumat 4 hari sebelumnya. Jadi 4 hari sebelumnya diketahui korban masih bekerja, masih beraktivitas seperti biasa. Kemudian ditemukan hari Selasa, jadi ada jeda waktu ya. Jadi jeda waktu korban tidak diketahui oleh tetangganya. Tetangga Polres juga menyampaikan diestimasikan korban ini meninggal melewati 2 kali 24 jam karena melihat dari kondisi atau bentuk tubuh dari korban setelah meninggal dunia. Begitu Kak. Oke Bang, kira-kira apakah si korban ini memiliki suami gitu Bang, atau gimana gitu? Soalnya suaminya nggak ada kayaknya ya. Nah, jadi kita sudah wawancara ke kepala lingkungan dan tetangga, dan disampaikan bahwasanya korban ini sudah menikah 2 kali ya Kak. Jadi suami korban ini dokter di Kalimantan begitu Kak. Nah, kegiatan sosial interaksi sosial dari korban sendiri dengan tetangga itu cukup minim sehingga
tidak diketahui tidak diketahui apakah sebelumnya korban punya masalah dengan orang lain. Yang diketahui oleh tetangga ini yang sering datang ke rumah korban itu keluarga ya. Tetangga tidak sering artinya silaturahmi ke rumah begitu Pak. Oke, pada saat kejadian apakah nggak ada jeritan atau mungkin berantem dulu atau apa gitu Bang, kira-kira Bang? Nah, jauh ini yang diketahui yang ditemukan oleh personil kepolisian itu ditemukan adanya pisau ya Kak. Itu yang masih diketahui. Kemudian polisi masih menunggu arahan dari Bidokes Polda Sumut atau Inafis dan forensik untuk mengetahui latar belakang kematian korban. Namun sudah bisa dipastikan ini kedua korban ya, itu karena kekerasan ya, karena juga ada pisau ya dan luka di tubuh korban. Oke, untuk handphone sendiri Bang, kira-kira sudah ada. Kira-kira handphone korban sendiri sudah ada di melakukan investigasi nggak sih Bang? Ya, korban sendiri sekarang udah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumut di Medan. Jadi tadi ini juga baru sebelumnya juga telah dilakukan olah TKP dengan Inafis. Jadi kita juga di sini bersama Polres Simalungun masih menunggu arahan dari Rumah Sakit Bayangkara tingkat 2 di Medan. Begitu Pak. Oke Bang, kalau boleh tahu gimana lingkungan gimana si korban ini dengan lingkungan sekitarnya ataupun mungkin ke daerah tempat kerja dia itu Bang, gimana sih? Apakah dia arogan atau gimana gitu Bang? Sorry Kak, ini hujan deras gak kedengaran ya? Oh iya juga. Iya juga, sengaja lemas-lemas Bang, kami juga ya. Itu aja sih, langsung mati. Memang Bang ini segan gitu ya. Iya kan, selalu asal mau ditanya. Padahal mau nanya kayak mana sana kondisi lalu lintas di sana. Apalagi ya kan? Sekarang wali kotanya itu lagi disorot juga soal jalan itu semenjak abis yang Lampung. Abis yang Lampung. Kan pernah juga kan yang itu kecelakaan kan? Iya. Yang kecelakaan yang anak yang kena lindas itu ya. Abis dari yang Lampung gantian di sini yang terjadi ya, wali kota Siantar lagi dipantau pantau terus ya. Iya. Mungkin aktif lagi nggak ya? Kakak mau nanya enggak? Ya udah lanjut langsung ke berita ketiga. Ada siapa ya? Apa itu? Artis nih kayaknya ya. Closing langsung. Kayaknya udah selesai Kak. Closing. Bukan. Ada videonya nggak berita ketiga? Ada. Oke. Berita ketiga kita tentang presenter sekaligus politikus PAN Uya Kuya tengah mengupayakan untuk memulangkan tenaga kerja Indonesia atau TKI yang bekerja secara ilegal. Emang Uya Kuya itu dia ini Kak, politikus ya? Kok aku baru tahu? Oh iya juga ya. Bukan dia pelawak ya? Makanya atau YouTuber ya? Iya, makanya lucu kan. Sebab dari dia kan tukang gini sulap kan. Kau rasa uang Anda berapa? Apakah Anda baru makan? Dia gitu. Saya jadi anggota DPR. Gitu, politikus gitu ya. Aku pikir dia memang mau banyak kan deh artis-artis yang pindah haluan ya. Iya, mungkin kayak artis semua enggak menjanjikan kan. Entertain ini kan kadang naik turun. Kayaknya artis ini semua dirangkap. Mau jadi YouTuber, mau jadi host, mau jadi usaha rumah makan, iya, betul. Terus mau jadi butik-butik, terus mau apalagi semua mereka ada, iya kan? Jadi kalau mereka semua kita apa? Betul ya, kita penonton netizen. Oh ya betul juga. Kita meramaikan mereka ya. Tapi kayak si Mimi Kade itu kan, dia transparan soal gaji dia, tunjangan dia apanya berapa itu. Memang dasar orang kaya kan, jadi tunjukkan dia ya kan. Cuman kalau misalnya yang baru dapat jabatan kayak itu ya diam-diam aja lah pasti. Udah banyak itu ya kan. Iya ya kan. Ya udahlah. Apa ini deh? Entah. Sebab dari kerjasama ilegal tersebut, menurut Uya Kuya banyak TKI yang beredar di luar negeri hanya dijadikan budak tanpa digaji oleh majikannya. Ia mencontohkan yang baru-baru ini terjadi saat TKI ilegal yang berada di Malaysia di mana TKI tersebut merasa nelangsa dan berusaha untuk meminta pertolongan pulang ke tanah air. Kayaknya ini udah berkali-kali ya terjadi ya kan, yang mereka disiksa sampai pernah ada yang hamil ya kan. Mungkin karena anaknya si Uya kan dia sekolah di luar negeri kan. Oh iya. Mungkin dia merasakan seperti itu, si Cinta itu ya.
kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya aku pernah baca artikelnya yang dia sampai dia milih nyuci piring di sana deh, apalagi dia tergiur sama uang sip-sipan di sana kan. Gitu. Berarti macam adiknya si itu ya, Gracia Indri itu ya. Oh iya, dia nyuci piring juga. Ya kan dia kerja sip-sipan. Apa kita harus gitu. nyuci piring ke sana Iya, deh? kayaknya nyuci piring di sana menjanjikan Iya, ya, daripada kan? nyuci piring di rumah ya Iya kan. kan, dia kena repot dah sama mama. Iya kan? betul, kurang bersih katanya. Kalau di Ah. sana mungkin nggak apa-apa, nggak Kalau bersih. udah cuci piring, pantang duduk sebentar, main HP aja katanya Iya. gitu ya. Kok Kan? di sana kan mungkin satu piring $100, ya kan? Tapi kan biaya hidup juga tinggi deh di sana. Oh iya. Iyalah Oh pasti. ya udah. Nggak mungkin pakai Indomie Sedangkan aja di sana si deh. Bunda Korla aja mau Oh kerja iya, di dia itu, kerja kan? sampingan dia artis. Iya. Kalau orang kerja sampingannya cuci piring ya. Iya, Dia terbalik dia kerja sampingan dia artis. Emang Iya. aduh. Ia mencontohkan yang baru-baru yang terjadi saat itu udah itu ya. Atas ngomong kejadian yang betul tersebut membuat Uya Kuya angkat bicara dan memberikan beberapa permasalahan yang terjadi di Indonesia. Secara tegas Uya Kuya menginginkan semua masyarakat Indonesia lebih berpikir rasional terkait dengan jalur ilegal untuk para TKI, katanya gitu. Iyalah harus tegas. Jadi ada dua unsur di sini. Kita pengen negara itu tegas. Selama ini kan sempat ada satu framing bahwa dibilang Indonesia butuh Malaysia untuk tenaga kerjanya karena para TKI itu devisa negara yang besar. Bagaimana kalau mindsetnya kita balik, tapi Malaysia yang butuh Indonesia, kata Uya Kuya saat ditemui di Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng, Tangerang, Banten. Itu yang harus diubah. Jadi kalau kita selalu bilang kita butuh Malaysia, ya kita kan lemah terus. Itu pertama satu. Lanjut suami Aset Kuya. Kak, aku udah lemes baca deh, Iya, Kak. betul deh ngomongnya. Panjang nih, panjang. Nanti lama-lama kita Iya, dimatikan sistem di sini loh, Dek. Sampai yang mana ini Kak, tadi? ada videonya, kita Oh, mau ada videonya videonya, ya. iya. Cekidot. Presenter Surya Utama atau yang akrab disebut Uya Kuya telah berhasil memulangkan 7 tenaga kerja Indonesia ilegal yang sebelumnya ditemukan terlantar di bawah kolong jembatan Malaysia. Terlihat Uya Kuya menjemput langsung para TKI di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, pada Selasa sore 18 April tahun 2023. Uya Kuya mengatakan apa yang dilakukannya bersama tim gerakan cepat hanyalah sebagian kecil saja. Dikutip dalam YouTube Intens Investigasi, Rabu 19 April tahun 2023. Tak hanya itu, Uya Kuya juga menyebut banyak pekerja imigran Indonesia yang mengalami penyiksaan. Lebih lanjut, ia menjelaskan, ke-7 TKI yang dipulangkan itu akan dilacak oleh satuan gercep ke daerah asalnya masing-masing. Mereka berasal dari Lombok, Intib, Indramayu, Jawa Barat, Bondowoso, Jawa Timur, dan NTT. Nah, itu tadi videonya. Sampai ada tadi yang nangis sampai gendong anak ya kan, Kak. Berarti dia melahirkan di luar negeri ya? Berarti nikahnya di sana? Kurasa lah, iyalah. Kan nggak mungkin dari Indonesia dibawa ke sana kan. Betul juga. Ya udahlah, Kak. Lanjut, Kak, beritanya, Kak. Ya ada lah baca. Udah, Kak, lah ini. Kok kita akhiri aja. Jadi Ini, pokoknya gitulah ya kan. ini nggak boleh loh, harus apa mungkin harus sampai iya, habis kita loh bahas ini loh. Oh iya, Dek. dibahas mengeri kali ya. Apa mungkin si Uya Kuya mau jadi ini Caleg? anggota juga, iya kurasa. Anggota dewan ya. Mungkin ya, apalagi sudah mendekati aroma-aroma 2024. Jadi pasti orang bakal rame-rame ya Tapi kan. Kak, ini Udah katanya kan mulai. di luar negeri katanya gajinya gede-gede ya kan, ada yang sampai jutaan. Misalnya kalau dirupiahkan tuh 7 sampai berapa juta gitu. Tapi nyatanya di sini itu dipotong. Iya, Jadi yang mereka biasa terima itu tuh. cuma 2 juta. Berarti kan istilah itu hanya diiming-imingin, Betul. dibohongin Apalagi mereka. orangnya ya. pasti udah terikat kontrak ya kan. Misalnya kontrak setahun, mana mungkin dia lari setahun kalau nggak dikejar-kejar sama orang itu ya kan. Iya betul. Pasti kan ada yang makanya kita harus, kalau misalnya kita mau jadi TKI gitu kan, kita harus betul-betul cari agensinya atau apa yang bagus ya kan, yang amanah lah. Nanti sampai Betul sana itu. kita dikibulin, mau pulang nggak bisa ya kan deh, Iya. serba salah. Gitulah banyak kejadiannya mungkin Ya. itulah si Uya Kuya jadi memikirkan hal itu ya kan. Itulah Tribuners. Ya udahlah, kita akhir aja ya, Kak. Yuk, Iya. aku udah lemes. Iya. Karena kayaknya udah mau detik-detik Lebaran ya Tinggal kan. 1 hari lagi ya, 2 hari lagi ya, 2 hari lagi ya.
puasanya ya kan. Gimana teman-teman Tribuners yang mungkin ini 2 hari lagi kita mau menjelang hari H ya kan. Sebenarnya udah bisa nyanyi inilah Dek. Apa Dek? Kalau lebaran lagunya kayak mana Dek? Selamat lebaran itu. Iya. Kalau yang marhaban tiba itu baru mau bulan puasa ya kan. Ya marhaban tiba. Itu marhaban tiba. Ini apa? Udahlah Kak, garing deh. Ramadan tiba loh. Iya kalau bukan marhaban. Iya. Apa ya kalau nggak tahu Ya dah. udahlah teman-teman Tribuners, selamat hari lebaran untuk teman-teman yang merayakannya ya kan. Yang mudik hati-hati di jalan. Pokoknya kabar-kabarin kalau misalnya ada jalan rusak, mana tahu aja bisa di-up kembali ya kan, Dek. Jalan rumah kalau rusak. Iya betul-betul. Daerah Siantar dan sekitarnya itu paling hancur lah itu. Betul. Pasti Simalungun. bakal ada yang komplain itu nanti. Terus daerah Brastagi mungkin macet ya kan. Betul. Mungkin daerah Siantar mungkin bagaimana kayak. Pokoknya kita tunggu kabar-kabar terbaiknya lah teman-teman Tribuners ya kan. Jadi saya Lani. Saya Tari. Dan kru yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata Tribuners. Minal aidin Wal wal faizin. faizin. Mohon maaf lahir dan batin Tribuners. Assalamualaikum. Selamat sore Medan.